Ya kalau kita bahas tentang pesugihan gitu ya, kita pasti bakal masuk ke dalam suatu kategori yang dimana pesugihan adalah sugih, dimana pesugihan dapat merubah hidup kita yang dari miskin jadi kaya dengan cara instan, dengan cara gitu. Bagaimana cara kerjanya itu? Kalau kita bertanya tentang cara kerja pesugihan, cara kerja pesugihan adalah dengan cara melalui hal gaib gitu, melalui instan, namun kita menggunakan jalan yang sesat seperti itu. Cara kerjanya adalah kita meminta tolong kepada makhluk yang tak kasat mata. Kalau berbicara apa yang akan terjadi jika kita menggunakan pesugihan, sudah pasti akan mendatangkan malapetaka dengan orang yang berhubungan dengan yang namanya pesugihan seperti itu. Karena pesugihan tidaklah buat main-main seperti itu. Pesugihan itu bukan seperti kita seperti kita meminta kepada Tuhan kita. Pesugihan itu kita harus memulai perjanjian seperti itu. Dan dimana perjanjian itu membawa malapetaka, karena kita dalam kategori pesugihan kita harus memutus rezeki dari Tuhan kita. Kalau kita berbicara tuyul, kita pasti kepikiran pada sosok anak kecil gitu ya. Kalau kita berbicara dengan ciri-ciri tuyul, nah, gua sendiri yang memperdalam ilmu spiritual, dan gua sendiri udah banyak mendengar suatu desus-desis bunyi orang lain yang bahwasannya tuyul itu anak kecil, tuyul itu minum susu, tuyul itu sosoknya begini begitu. Gua akan bantah semuanya di sini. Ciri-ciri tuyul yang sebenarnya, jika kalian tidak tahu ciri-ciri tuyul yang sebenarnya, jangan asal ngomong. Karena ciri-ciri tuyul sendiri, pertama, badan dia kecil, tingginya sekitar segini. Dan kalau kalian belum tahu tuyul, di mana tangan si tuyul tersebut jarinya ada dua. Tuh, dia 2 jari. Kalau 5 jari anak kita. Dan di situ dia bertaring atas samping kanan, bawah samping kiri. Dan mukanya pucat. Kalau orang bilang tuyul tidak berambut, emang tidak berambut. Dan juga cara kerja tuyul, dia mengambil uang, dimana uang itu yang sudah diajarkan oleh juragannya, yang juragannya mengajarkan bahwa ini uang 100.000, bahwa kamu harus mengambil uang yang berupa seperti ini. Dan cara kerja tuyul sendiri, dia akan mengambil uang orang lain. Kalau berbicara tuyul, kita kan perjanjiannya harus menyusui ya, bukan kita sih, kaum wanita, suami istri. Karena ada perjanjian dimana jika kita ingin memiliki tuyul, kita harus sudah suami istri, tidak boleh single. Karena wanita tersebut yang akan menyusui tuyul tersebut. Nah, di sini kalau orang berbicara tentang tuyul yang meminum susu seperti itu, di sini kan kita keluar sebenak pikiran bahwa kalau kita memelihara tuyul sangat mudah dong. Kalau dengan ini, gua akan bantah itu. Tuyul tidak meminum susu, air susu kalian. Tuyul, melainkan tuyul meminum darah kalian. Kalian lihat, jika kalian memelihara tuyul, lihat sendiri wanita yang menyusui. Lambat laun dia akan kurus kerempeng dan ujung-ujungnya mati. Di sini adalah suatu pembelajarannya, gimana kita cara menangkal atau kelemahan tuyul. Gua akan memberitahukan kepada kalian kelemahan sosok tuyul. 1. Janur kuning, dimana janur kuning tersebut
ditakuti oleh tuyul karena ia memiliki pemikiran yang sama. Karena suatu sosok gaib itu sama energinya. Dia akan tahu mana kelemahannya dan mana bukan kelemahannya. Janur kuning, dia akan takut ya. Yang pertama, dia akan takut dengan janur kuning, bahwasanya dia berpikir janur kuning itu adalah cambuk. Dan kedua, agar uang kita tidak diambil, dia suka bermain kiyuyu. Tahu yuyu, kepiting yang kecil itu, dia sering bermain itu. Dan dia juga cermin kecil, kalau bisa ditaruh di depan rumah, cermin kecil. Dia tidak akan mengambil uang kalian, melainkan dia bakalan bermain dengan cermin tersebut. Seperti itu. Kalau ada orang bertanya kenapa tuyul nggak ngambil di ATM, karena Gue juga sering bertanya-tanya. iya, karena di ATM itu kan tempatnya belum tentu kelihatan uangnya ya. Dan juga masih tertutup sesuatu, dan dimana kebanyakan ATM banyak kacanya, banyak kaca dan besi di ATM itu kan bisa memantulkan bisa memantulkan bayangan kita. Nah, itu adalah kelemahan tuyul. Dia akan melihat bayangan dia sendiri dan dia akan bermain dan tidak akan mengambil uang di ATM. Oh, saran. Kalau saran saya cuma tekankan berbanyak beriman. Tapi di sini digarisbawahi bahwasannya pesugihan itu bagi saya tidak ada jalan keluar. Karena emang masalah ada jalan keluarnya, tapi kan masalah itu dibuat untuk pembelajaran kita oleh Tuhan kita. Tapi kalau itu kan perjanjian, itu adalah suatu perjanjian dengan jin, dimana janji harus ditepatin. Seperti itu. Karena jalan keluarnya ya ujung-ujungnya kalian mati, meninggal, kemakan yang namanya janji. Karena janji itu lain dengan cobaan Tuhan ya. Perbanyaklah beriman dan jangan mengambil hal-hal yang menurut kalian membahayakan kalian. Itu jangan. Kalian mencari rezeki dengan setulus hati, mencari rezeki dengan halal. Di situ kalian akan menemukan bahwasanya rezeki keringat kita sendiri, bukan karena kita menggunakan pesugihan. Itu tidak benar. Jauhilah pesugihan.